Ya, pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat. Tadi Prof ada pertanyaan yang belum terjawab. Sering kembung itu adalah gejala kanker usus. Fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Ya. Karena begini, kalau kita bicara soal kembung, keluhan kembung itu biasanya itu berhubungan dengan masalah saluran pencernaan atas. Ya, jadi misalnya dari lambung, ya. Kemudian tadi misalnya ada gangguan asam lambung yang berlebih-lebihan, ya begah itu lebih ke atas. Tapi begini, sebenarnya pada pasien-pasien yang memang kanker usus besarnya situ sudah sampai menyumbat, ada itu beberapa pasien itu sampai menyumbat, ya itu akhirnya juga menimbulkan kembung. Tapi tentu sudah udah advance lah istilahnya. Karena kan sejatinya usus itu kan ada batasnya ruang usus itu, ya kan? Jadi kalau memang ini tumornya makin besar, akhirnya kan dia memblok usus. Nah, ini tentu akan timbul kembung. Tapi kalau secara umum kembung itu bukan gejala dari kanker usus. Iya, berarti tidak semua gejala kembung itu adalah kanker usus gitu ya. Oke, selanjutnya nih Prof, sakit di area panggul hingga pinggang ini juga merupakan salah satu gejala dari kanker usus. Ini fakta atau mitos? Ya, ini mitos. Di panggul kan di belakang soalnya kan? Panggul dan pinggang. Jadi tapi nyeri perut, nah nyeri perut bisa di kanan di kiri, itu bisa jadi gejala. Tapi kalau panggul dan pinggang kalau tidak panggul ya? sih tidak, ini kan di arah belakang. Jadi kalaupun panggul pinggang ini bisa kali daerah ginjal, betul, bisa karena otot, misalnya kan begitu. Nah, cuman memang kadang-kadang saya kalau pasien tanya itu kita mesti pastiin, dok saya sakitnya di pinggang, maksudnya itu ternyata maksud dia itu masih di bagian perut juga gitu loh. Jadi bisa saja ini mungkin di daerah perut kanan bawah atau di kiri bawah. Nah, saya sampaikan nih, pernah ada satu kasus waktu itu, pasien itu di kanan bawah. Oke, kan curiganya seperti apendisitis. Ya kan atau begitu. Usus buntu. Nah, buntu. Tapi memang waktu itu dokter mau melakukan pemeriksaan, kok kayaknya ada sesuatu juga di sini tumor. Akhirnya ya udah dipastiin dulu, dilakukanlah pemeriksaan CT scan. Oh, ternyata ada massa. Nah, akhirnya dilakukan teropong, ternyata ada tumor. Ya udah, ternyata gejala di perut kanan atas itu, di perut kanan bawah itu bukan karena appendix, tapi memang ada tumor di usus besar itu tadi. Jadi sakit perut. Sakitnya itu bukan cuma bukan hanya di perut bagian kiri atau bisa juga di kanan. Tapi gitu pokoknya selalu adanya di perut, di sekitar pusar. Saya selalu bertanya begini kalau ke pasien, Ibu sakitnya itu di atas pusar atau di bawah pusar? Di bawah pusar, dok. Nah, di bawah pusar itu bisa salah satunya kemungkinan karena adanya tumor di usus kita itu. Gitu. Oke, mungkin masyarakat ingin tahu, dok, penasaran nih. Penyebabnya apa sih, Prof? Ya, jadi penyebabnya ini multifaktor. Ya, kita bilang multifaktor. Tapi kita bisa bilang faktor resiko. Nah, faktor resiko. Pertama itu umur. Jadi untuk pasien-pasien umur di atas 60 tahun itu resiko untuk terjadinya kanker. Kemudian yang lain ada faktor genetik. Ya, faktor keturunan. Jadi kalau kebetulan bapak atau ibunya memang riwayat kanker usus besar, maka anak-anaknya juga mesti hati-hati itu. Atau saudaranya ada kanker usus itu hati-hati. Kemudian memang ada riwayat polip sebelumnya. Jadi familial polyposis misalnya, ya. Atau ada riwayat kanker usus karena bisa saja pasien itu kanker usus bisa kambuh lagi. Ya, ada beberapa pasien sudah dioperasi, nggak jaga makan, akhirnya dia kambuh lagi. Kemudian tadi gaya hidup. Nah, gaya hidup misalnya, mohon maaf ini, merokok, minum alkohol, itu juga faktor risiko untuk terjadinya kanker usus besar. Kemudian obesitas. Nah, dan kurang gerak. Itu juga salah satu juga faktor risiko. Jadi mesti olahraga. Dan makan. Jadi makan yang terlalu banyak, lemak yang berlebih-lebihan, daging merah yang berlebihan, dan kurang makan sayur. Kurang makan sayur juga ya, betul. Nah, Prof, ini terkait obesitas, ini biasanya nih ya, perempuan gitu ya Prof ya, itu biasanya kadang-kadang takut banget yang namanya obesitas Prof. Betul. Nah, zaman sekarang itu banyak banget obat diet beredaran di pasaran. Apakah itu juga berpengaruh nih Prof terhadap kejadian kanker usus? Ya, kalau gini, pertama kita memang tadi saya bilang obesitas bisa menjadi faktor risiko. Oleh karena itu kita harus bagaimana kita bisa menjaga berat badan kita ini, ya kan? Nah, tadi macam-macam. Nah, kalau tadi misalnya dengan obat-obatan ya, tentu kita mesti hati-hati konsultasi dulu. Karena sekali lagi kan tetap harus ada dampaknya ya kalau kita mengkonsumsi obat-obatan tidak pada tempatnya. Tujuannya sih betul untuk mengurangi mengontrol berat badan kita. Ya tadi takut
cancer, tapi caranya juga mesti benar gitu. Kan kita tahu kalau minum obat sembarangan pun nanti kan akan membawa dampak baik liver, bau ginjal gitu loh. Iya, itu jadi menjadi perhatian juga buat masyarakat menurut saya. Oke, Prof. Ini kan kalau laki-laki sering sembelit tuh. Ya. Kalau minum 4 pencahar gimana, Prof? Salah satu cuma pemicu laki-laki, perempuan juga, Prof. Perempuan juga. Itu gimana, Prof? Jadi tadi udah diomong ini, saya mesti sampaikan juga ya, tadi kan gejala nih kita belum detail nih. Sembelit, ya sembelit itu sebenarnya juga salah satu gejala dari kanker usus besar. Oke. Jadi oleh karena sembelit itu yang kayak gimana nih? Jadi pertanyaan ya kan? Iya, langsung pertanyaan. Jadi ada lagi ikuti-ikutannya. Jadi pertama konstipasi atau sembelit. Nah kemudian diikuti dengan berat badan yang turun. Berat badan diikuti ya Prof ya, diikuti ya. Kemudian juga ada pucet. Karena HB-nya turun. Nah biasanya kita dilakukan pemeriksaan feses, kemudian kita lihat ada darah samarnya enggak itu, misalnya begitu ya. Sebaliknya juga diare kronik itu juga, diare kronik itu maksudnya mencret lebih dari 2 minggu, itu juga bisa menjadi gejala dari kanker usus besar. Termasuk BAB berdarah tadi ya? Nah BAB berdarah sudah jelas, BAB berdarah itu faktor utamanya itu keseringan memang pasien datang kepada saya itu karena diare BAB-nya berdarah plus diare kronik biasanya begitu. Tapi yang menonjol memang berat badan turun tanpa sebab. Jadi pasien itu kok kelihatan kurus, tapi ini juga ada gangguan diare kronik. Itu biasanya kalau saya itu udah Bu, ini nggak bisa lagi, mesti diteropong. Nah, kita mesti Prof, pastikan. tadi kan Prof bilang nih diare kronik lebih dari 2 minggu, itu juga bisa adalah gejalanya. Tapi kalau diarenya dibuat-buat nih Prof gitu ya, diminum obat pencahar supaya keluar semua makanan diarenya. Jadi tadi sekalian nyambung tadi ya. Iya, betul. Konstipasi boleh nggak minum obat pencahar? Nah, obat pencahar kita mesti hati-hati. Jadi pilihan, jadi gini. Kenapa orang itu konstipasi? Ya pertama adalah tadi dia kurang makan sayur, ya kan? Kemudian sering mengkonsumsi lemak-lemak atau daging-daging merah. Kemudian juga kurang minum dan kurang bergerak. Jadi dasarnya ketika dia konstipasi dia juga sudah mempunyai resiko untuk kanker usus besar. Jadi pencahar itu penting, boleh. Tapi yang penting adalah tadi gaya hidup tadi, mesti konsumsi sayurnya ditingkatkan, minumnya ditingkatkan, kemudian juga olahraganya, aktivitasnya begitu. Tadi pilihan tadi pencahar ya, saya menganjurkan lebih baik yang sifatnya hanya untuk melunak feses, itu lebih aman dibandingkan yang sifatnya untuk merangsang usus kita untuk bekerja. Itu sebaiknya dihindarin gitu. Berarti jadi pilihannya begitu. Berarti pencahar bisa atau boleh, tapi ada batasnya. Ya, betul. Itu batasnya berapa banyak? Setiap hari atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Prinsipnya begini, buang air besar yang ideal itu adalah ya 3 kali seminggu. Jadi kalau udah 2 kali seminggu atau sekali seminggu itu tidak normal. Prinsipnya adalah kita berusaha untuk mengeluarkan. Ya saya pun juga sebagai dokter, kalau pasien, wah dok saya belum bisa, tetap kita berikan pencahar mau nggak mau sampai buang air besarnya normal. Jadi paling tidak sampai buang air besarnya bisa 2 hari sekali. Nah, 2 hari sekali, itu kan berarti dia 3 kali seminggu, kira-kira begitu. Sampai kita mencapai seperti itu, tapi tentu tadi itu apa yang menjadi faktor kenapa dia buang air besarnya susah, harus kita obati dia, gaya hidup. Jadi jangan panik. Ya. Dan satu lagi faktor stres juga. Faktor stres juga. Kadang-kadang kalau saya mau ujian, mau apa gitu ya, malah jadi diare. Karena begini sejatinya, nanti kalau orang depresi itu sedih, itu ususnya juga jadi malas buang air besar, gitu loh. Jadi kalau 2 hari belum BAB, jangan juga panik. Iya, betul. Kadang-kadang sehari aja, wah hari ini aku nggak BAB. Iya, hari ini belum BAB langsung minum pencahar, jangan dulu. Benar, karena tambah panik, tambah susah, tambah panik bisa juga jadi sedih, tambah susah, tambah sedih kok nggak bisa BAB, tambah nggak bisa BAB. Aduh, jadi sebuah lingkaran ya. Satu lagi Prof, yang kalau sekarang kan lagi top tuh minuman fiber dan sebagainya. Itu gimana Prof? Apakah menyehatkan atau mencetus malah? Minuman fiber itu kan memang sebenarnya menggantikan serat kita, gitu loh. Jadi menggantikan serat kita. Kalau saya rasa kalau untuk sementara silakan, itu menjadi alternatif. Tapi untuk jangka panjang sebaiknya yang alami sajalah. Ya kan, kesian lah tukang buah biar kebagian juga dia kan. Betul nggak? Iya dong, iya kan. Biar kita beli itu buahnya, ya kan, manggahnya, ya kan, pepayanya, melonnya, di jus atau kita langsung makan juga bisa. Dan itu bisa jadi alternatif juga untuk mengurangi berat badan. Jadi kalau lapar
nggak usah cari penganan yang banyak tinggi kalorinya, lebih baik kita pilih buah-buah tadi. Iya, menyehatkan pilih usus buah-buahan, betul. lebih sehat juga, kaya akan serat, mengenyangkan juga gitu betul. Ya. Banyak sekali keuntungannya. Nah, selanjutnya nih Prof, ini apabila kita misalnya sudah terdiagnosa gitu ya, kanker usus gitu ya, sebaiknya kita tidak melakukan pengobatan alternatif karena bisa memperburuk. Ini fakta atau mitos? Mitos. Oh, kok aku ya? Gimana, Prof? Jadi tadi pertanyaannya pengobatan alternatif. Ya, tidak dilakukan. Ya, nah itu fakta. Fakta. Nah, kenapa saya bilang gini? Fakta maksudnya. Iya. Dokter Ikhlas. Tegas dulu. Makanya kita hadirkan Prof di sini ya. Karena begini, saya sampaikan kita ketika seseorang itu terdiagnosis kanker, namanya juga kanker. Kanker itu menunjukkan suatu pertumbuhan yang cepat. Masif, iya. Masif. Nah, mesti saya sampaikan karena saya punya beberapa pasien-pasien yang alhamdulillah ini karena memang waktu itu ditemukan masih stadium 1, stadium 2, itu umurnya bisa lebih dari 10 tahun tuh masih bisa bertahan gitu loh, walaupun dia riwayat kanker. Karena memang teorinya begitu, kalau kanker ini masih stadium 1, 2, kemudian dilakukan operasi, itu kita bilang survival rate-nya untuk 5 tahun ke depan tuh 92%. Wow, tinggi Tapi sekali. ketika kita menemukan kasus itu, pada kesempatan pertama tahu-tahu sudah menyebar di hati, liver, berarti itu stadium 4, atau sudah ada di kelenjar getah bening sekitar, itu stadium 3 misalnya, umumnya kita bilang stadium 4, maka survival rate, jadi untuk 5 tahun itu hidupnya itu hanya sekitar 12%. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Jadi terus terang saja, ini tentu saya sebagai dokter dalam hal ini dari sudut medis, as soon as possible lah. Ketika ini udah ditemukan tumor, dokter bilang ini mesti dioperasi, udah jalin aja operasi. Karena secepat itu diobatin, secepat itu bisa diatasin, mudah-mudahan prognosisnya atau survival rate-nya ke 5 tahun ke depan itu akan jauh lebih baik. Tapi saya mesti ingatkan, biasanya pasien-pasien ini suka lupa dalam tanda petik, setelah dia sudah dioperasi, sudah di kemoterapi misalnya, gaya hidupnya nggak berubah. Yang merokok tetap merokok misalnya, yang minum alkohol, makannya nggak dijaga, itu susah. Yang saya bilang tadi bertahan 10 tahun itu gaya hidupnya sehat banget. Olahraganya bagus, makannya juga bagus, kebiasaan-kebiasaan buruk juga tidak, itu tadi. Dan juga ya artinya lifestyle-nya bagus lah gitu. Itu bisa bertahan sampai 10 tahun, 15 tahun begitu. Setuju. Berarti artinya kita jangan menunggu sampai akhirnya kita itu parah gitu ya. Benar. Bahkan sampai ada gejala, bahkan sampai ke pengobatan alternatif dulu, jangan gitu. Pokoknya ya. kenali diri kita, gejala kita. Kalau memang sudah ada yang memang harus diperiksa, harus segera ke dokter. Yes, betul. Oke, tipsnya, Prof. Prof. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa penyakit kanker usus besar ini adalah satu penyakit yang bisa kita cegah. Cegahnya bagaimana? Cegah dengan gaya hidup yang sehat. Yaitu pertama tadi bahwa kita kalau umur mungkin tidak mungkin lah karena kita pasti akan umur mencapai 60 tahun, 70 tahun. Yang kita bisa cegah adalah gaya hidup tadi. Gaya hidup tidak merokok dan tidak minum alkohol. Wah, sekarang saya masih ya udah stop deh kalau udah terlanjur udah sekarang stop. Kemudian yang kedua adalah konsumsi sayur-sayur dan buah-buahan ya. Kemudian juga mengurangi makan yang tinggi lemak tadi. Ya, kemudian berusaha untuk kontrol berat badan, ya kan, kontrol berat badan, dan yang terpenting adalah tetap beraktivitas. Nah, apabila memang misalnya ada keluhan-keluhan tadi, segera berobat ke dokter, dan kalau memang ini sudah dokter bilang indikasi untuk dilakukan kolonoskopi, teropong, ya udah kita lakukan teropong saja, setuju saja untuk diteropong, untuk dipastikan apakah ada tumor kah atau ada polip kah di sepanjang usus kita. Nah, kalau kebetulan kita punya orang tua yang memang ada riwayat kanker usus besar, biasanya memang di atas 5 tahun itu, 50 tahun dianjurkan untuk melakukan screening ya dengan kolonoskopi untuk dipastikan apakah kita aman atau tidak, apakah kita ada tumor atau polip atau tidak di usus kita. Demikian ini hal penting buat masyarakat sekalian. Baik, Prof. Sangat jelas. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sangat jelas ya. Berarti nih pemirsa jangan jangan abaikan dan juga jangan remehkan sedikit pun gejala yang ada di usus Anda gitu ya. Sayangi usus Anda, selalu lakukan gaya hidup sehat gitu ya, olahraga. Makan makanan tinggi serat tapi bukan yang yang banyak sifatnya banyak lemak juga gitu ya. Langsung juga makan sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Setuju banget. Pokoknya lifestyle yang bagus. Yes. Nah,
Selanjutnya, Arlin, sangat menarik nih. Kita akan bahas mengenai kebohongan. Orang suka bohong. Orang suka bohong, nanti ujung-ujungnya sampai menipu. Aduh, itu sebenarnya ada gangguan nggak ya? Apakah itu gangguan kejiwaan ya? Yes. Sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.